Oh, oke. Hai everyone, kembali lagi Oh, bersama sekali. kita, Oh, ada dia. Aidis dan Dila di sini. Juga Dan hari ini kedatangan guest star. Guestnya Dila sebenarnya ya. Guest starnya Aruna. Aruna Dila, apa moderator. kabar? Ngantuk, gomenasai semuanya, nggak tahu ngantuk. Udah apa, weekend nggak ngapa-ngapain, tidur dan bangun-bangun agak berat tuh badannya. I see. Kai gimana baru pulang? Ini Kita nggak baru capek pulang nih? dari ada apa? Nggak capek badannya langsung langsung nge-podcast gini? Nggak apa-apa? Apa itu capek? Kalau mau dipikir capek, serius. Tapi udah sehari-hari sekarang, ya itu, apa itu capek udah nggak dirasain lagi. Udah dinikmati ya? Iya, Jadi gimana? dinikmati. Apakah punya anak bikin bikin nambah tua? Oke, kita bahas itu. Oke, aku pengen banget Bentar, bahas. bentar. Ini Aku ada mau filter nanya apa? dulu nih pendapat Dila nih. Oh, Kira-kira aku lagi yang udah buka filter. statement Oh, pertama ya, punya anak iya. itu apa nggak punya anak, indeed dia pakai indeed ya, berarti sebetulnya adalah anti aging yang natural. Menurut Dila bagaimana? Dila kan orang neuroscience ya. Ya elah udah lama juga gua nggak bahas itu lagi. Nggak, maksudnya kan udah punya basic neuroscience yang mana adalah Malu aku. di apa namanya saraf-saraf otot-otot kita gitu kan, yang gimana kalau misalkan bisa ditarik-tarik biar bisa awet muda gitu. Menurut Dila gimana tuh statementnya? Aku nggak bahas dari segi neuroscience-nya ya, karena udah lama nggak nyentuh dunia itu dan aku lebih ke analisa signalnya aja. Kalau pernyataan si siapa namanya tuh Gita Savitri ya, Salah pernyataan Gita satu ya. Savitri. Kalau ditanya sama orang yang belum punya anak kayak aku, I'm going to say that what she said maybe karena itu menurut pandangan mata dia ya, menurut pengalaman yang dia rasain, mungkin orang-orang di sekitarnya yang udah punya anak terlihat lebih tua daripada orang-orang yang tidak punya anak. Mungkin itu kan dari berdasarkan observasi dia gitu. Jadi kalau dia mau berkata seperti itu ya silahkan. Free Tapi speech kalau ya soalnya. misalnya ditanya kalau Dila sendiri pendapatnya gimana? Apakah punya anak itu bikin awet muda atau enggak? Mungkin faktor yang bikin orang awet muda atau tidak itu bukan dia punya anak atau enggak, tapi dia punya duit atau enggak sih. Betul. Aku sependapat sama Dila, dia punya duit atau enggak. Itu menurut aku faktor yang bikin orang awet muda. Punya duit. Soalnya kan kalau punya duit kan kita bisa sewa ini ya, sewa pembantu, kita bisa sewa babysitter. Nah, kita bisa tinggal kayak relax aja. Kita selagi anak bareng sama babysitternya, kita bisa facial, bisa pijet. Itu kan bikin awet muda ya. Kuncinya kan di situ ya. Dan kita bahagia kan pasti. Iya. Dan harusnya sih kalau menurutku Gita Savitri kalau mau aman dari netizen Indonesia, kalau mau bikin statement mungkin lebih baik dia bikin statementnya dalam bahasa Inggris. Karena ya orang Indonesia kan observasinya, perspektifnya mungkin di area mereka aja gitu, dan itu adalah kalimat sensitif. Kalau dia berpikir semua orang punya cara pandang kayak orang-orang di Jerman atau orang-orang di luar pada umumnya, ya harusnya kan dia sadar diri kalau dia tuh dari negara yang tidak takut salah ngomong gua. Belum sebanyak itu heterogen, gimana ngomongnya, belum sebanyak itu variasi penduduknya gitu. Kebanyakan orang Indonesia itu kan biasanya step dalam hidupnya adalah jadi remaja, kemudian kuliah, kemudian punya anak di bawah umur 25, ya itu biasanya mayoritas orang Indonesia. Jadi kalau ada orang yang berbeda dari yang lain, ya tentu aja jadinya dihujat gitu. Dan ini nggak sekali 2 kali aja kan dia bikin statement yang Yes. yang Yang mungkin waktu itu tujuan tentang stunting juga ya. stunting, LGBT, ya kalau dia mau bikin komen yang pangsa pasarnya bukan orang Indonesia, harusnya bikinlah dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Jerman gitu.
Tapi mentalnya sugoi loh Kak. Gila keren banget. Kayaknya Kalau dari Kakak dulu tuh bikin pernyataan yang kontroversial, dihujat netizen, marah-marah hmm, sendiri gitu kan. hmm, hmm, Pattern-nya sama gitu loh. Aku hmm. kalau melihat sepak terjang dia untuk dalam hal itu gitu, aku mikirnya gini, Dil. Tiap orang kan punya free speech ya. Kita bebas ngomong apa aja. Termasuk dia. Terus kemudian soal child free misalkan. Temen aku sendiri pun ada yang memutuskan untuk child free. Cinta Laura memutuskan untuk child free. Oh ya. Tapi mereka keep untuk diri mereka sendiri gitu. Ya udah, lo child free ya udah gitu. Kan nggak ada yang ya udah gitu loh. Salty Maksudnya jadinya. itu urusan kamu. Nggak ada urusan sama gue gitu loh sebenarnya. Walaupun ada orang yang ngomong ya nanti moga-moga punya anak gitu. Kita kan bisa memilih untuk tidak membalas. Kita bisa memilih untuk terima kasih ya gitu. Nggak usah mengulang-ulang bahwa aku child free loh, aku child free loh gitu. Poinnya pertama di situ. Yang kedua adalah dia itu orang yang sekarang tinggal di luar negeri, tinggal di Jerman dengan pemikiran dia yang di Jerman, tapi pangsa pasarnya adalah orang Indonesia. Itu salahnya di situ gitu. Ya, lo kalau misalkan mau child free di negara Jerman mungkin oke, di negara Indonesia nggak bisa lo memaksakan pendapat lo, orang harus setuju dengan lo gitu. Nggak bisa gitu. Pangsa pasarmu bukan di situ. Pun Cinta Laura memutuskan untuk child free, tapi kan dia nggak ngajak kan. Kalimat dia nggak persuasif kan. Nggak ngajak orang kayak child free itu benefitnya gini. Enggak kan, dia cuma bilang, ya aku child free, dan that's it gitu. Kenapa aku child free gini, udah selesai gitu. Tapi kalau dia kan dengan narasinya, dengan ajakannya secara tidak langsung, jadinya kan seperti itu. Pasarnya nggak di sini. Pasarnya kalau misalkan mau ngomong soal child free atau liberal bla 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 gitu, ya di sana gitu. Menurut Atau aku mungkin, ya. Makanya dia dirujak. Dan juga itu faktor ini sih, kedewasaan. Karena dia itu masih 20-an kan? How old is she? 25 deh kalau nggak salah. No way, semudah itu. Loh, aku pikir dia 29 sekarang. Oh, nggak tahu. Sorry, 30. Udah 30 sayang. Serius, udah 30. Iya, udah 30. Udah, Mungkin karena kan yang dibahas kemarin kan ketika dia umur 30 kan, udah 30. Ya, seandainya orang Indonesia banyak yang pergi ke Jepang ya. Aku 30 juga, aku punya anak. Dan yang 50 juga masih cantik-cantik aja. Astaga, Ya. Tante Puspa Dewi udah punya cucu. Sama aku masih mudaan dia. Ya itu 55 tahun. Ibunya Sherina 63 tahun. Oh. Tuh. Tamara Bleszynsky. Nah, Tamara Bleszynsky anaknya 2 lagi. Ya, duit kan? Duit, iya. Duit, tapi sebenarnya nggak juga sih, Dil, kalau menurut aku. Aku tuh ada loh beberapa tetangga yang anaknya 9, 8, 9 gitu masih awet muda loh. Wow. Serius. Walaupun dia nggak kaya gitu? Walaupun dia nggak banyak duit Walaupun gitu? nggak kaya. Justru aku tuh dulu mikirnya tuh kalau banyak anak tuh malah muda. Malah bisa bikin awet muda karena banyak anak gitu. Kalau aku malah nggak pernah mikir. Peduli amat mau muda atau enggak gitu. I don't know, I just like nggak masuk ke dalam ranah pikiranku soal-soal itu gitu. Ya, dan lagi menurutku mungkin akhir-akhir ini atau beberapa tahun kebelakangan sih kita bikin statement-statement yang kontroversial. Who knows, maybe dia lagi ngerasain quarter life crisis. Mungkin dia lagi ada krisis dalam hidupnya, atau lagi banyak hal yang sedang dia pertimbangkan di dalam masa menuju jadi seorang dewasa yang sesungguhnya. Mungkin jadi banyak statement-statement kontroversial yang mungkin nanti ke depannya dia mungkin akan berpikir, dulu kenapa gua ngomong ini gitu. Ya, we don't know, but that is her statement and our statement sama ya. Kita berpikir bahwa ya faktor punya anak atau tidaknya nggak ada ngaruh.
Sekarang gini, Iya. yang statement dia gitu kan, nggak bisa dengar apa namanya anak-anak screaming gitu. Anak screaming itu Oh iya. berkah tahu. Berkah dalam arti gini, anak teriak-teriak itu ada yang mau disampaikan dan itu satu satu tanda perkembangan tahu. Ini anak ini baru mulai teriak karena dia baru mulai mau ngomong. Aku baru baru memperhatikan si dia kan. Dia tuh sekarang seneng banget. Nah, kayak gini nih. Gitu. Dari sini gitu. Itu pasti Jadi dia banget mau idol. sesuatu gitu. Itu menurut aku itu berkah itu luar biasa. Emang ngeselin ya. Tuh, kayak gitu tuh. Dia Tapi sampai aku nggak tahu sih kalau kalau dia sampai punya statement yang lebih detail iya, tentang kenapa dia nggak punya ada anak satu itu. statement-nya itu, yang kedua Hmm. apa ya nggak bisa tidur 8 jam. Cuy, aku Hmm. nggak punya anak aja tidur 4 jam. Punya anak tidur aku pas awal-awal melahirkan ya. Kalau misalkan mau apa namanya dikalkulasikan, aku tidur tuh lebih dari 8 jam tahu, Dil. Memang nggak terus 8 jam nonstop ya, tapi kayak 4 jam, bangun, nyusuin, tidur lagi. Jadi dari malam sampai malam lagi tuh aku cuma ya udah bangun, tidur, nyusuin, terus makan, bla bla bla, tidur lagi sama dia, bareng sama dia, tidur siang. Aku nggak pernah tidur siang dari dulu, tidur siang sama dia beberapa kali gitu. Gitu terus. Kalau sekarang kan dia lebih aktif. Jadi aku mungkin tidur kayak sehari plus tidur siang itu ya masih 8 jam sih. Tapi sebelum itu aku bisa mungkin kayak 10-12 jam aku tidur. Beneran. Itu di barangnya loh di belakang, di Iya, background. Ya berarti kalau dari cerita Kakak itu tergantung juga sama pengalaman hidup yang udah dia rasain kali ya? Karena iya. kan dia sendiri juga belum pernah punya anak. Mhm, Tapi, oke, that is Gita Savitri experience ya, pengalamannya Gita Savitri dan itu mhm, statement-nya dia. Again, it's free speech as you said, right? mhm. Kayak yang Kakak bilang Yes, tadi. yes, yes. Dan netizen juga kalau dari yang aku baca ya, dari Mhm. reply-reply-nya ya mereka juga sama nggak dewasanya kayak orang yang Iya, mereka hujat, iya. seolah-olah dia memaksakan, "Weh, ini tuh yang benar, ini tuh yang benar." Padahal kan kebenaran itu relatif. Ya benernya Mhm. si Gita Savitri kayak gitu, benernya netizen ya kayak gitu ya, based on the experience that they ever yang Itu dia dia. pernah gila Udah kok tahu bijak gitu banget. orangnya kayak gitu, kenapa juga Oh, harus diumpanin gitu loh. exactly. Sampai rame-rame menurut gue sih this is not penting, tidak penting lah. Kalau lu mau bahas tentang resesi global dan lain-lain, kenapa gimana caranya apa punya energi terbarukan, itu baru menarik perbincangannya. Tapi ini orang-orang yang sudah Buat seedukatif Dila gitu, menarik, tapi buat netizen nggak menarik gitu. Ngapain kalau orang bahas energi terbarukan, nggak pada paham. ya itulah kapasitasnya. Makanya kadang-kadang ya kayak kita bilang tadi di masalah awal sih Gita Savitri mungkin kalau dia ingin berstatement yang seperti itu ya itu pakai bahasa yang tidak Bahasa dipahami oleh Inggris. netizen Dan itu. pasarnya tuh bukan di situ gitu, pasarnya bukan di Hmm, Indonesia dengan hmm, komunitasnya atau penggemar dia yang hmm, umurnya masih di bawah dia pastinya kan. Ngomong hmm, kayak gitu tuh ke yang lebih atas gitulah. Forum hmm, PPI misalkan. hmm. Setidaknya kan bisa ada counter argumen gitu loh. Iya, Lebih pengalaman sama sehat. gitu kan ya. Mm-mm. Pengalaman sama, posisi sama, Pak. Semoga yang nonton itu tidak salah paham bahwa kita bukan bermaksud mengkredilkan orang Indonesia yang tidak pernah keluar negeri, cuma Mm-mm. ya Tapi permasalahan Pak cara pandang yang berbeda itu yang mau digemanain dia juga nggak akan benar-benar pernah sama. betul Kayak betul. seakan-akan kayak garis paralel yang nggak akan pernah ketemu. Kalau udah ketemu ya bukan paralel lagi namanya gila gue ngomong Ya, apa iya. sih? Efek belajar terus ini. Tapi iya loh, apa namanya? Ngomong sesuatu itu ini belajar dari sini loh, Dil, menarik banget loh, Dil. Ternyata kalau misalkan kita mau ngomong berpendapat tentang sesuatu juga harus paham di mana gitu. Di mana kita harus berpendapat ABCD, di mana kita harus berpendapat EFGH gitu. Nggak bisa kayak aku mau berpendapat ya itu ya yang tadi yang child free misalkan di komunitas orang yang masih memegang teguh banyak anak banyak rezeki, itu nggak bisa mau ya harus gimana lo harus paham bahwa lo bakalan dirujak
nggak bisa terus aku membela diri, mengatakan semua orang bodoh, semua orang stunting gitu, nggak bisa. Ya, sekarang mungkin masih bisa kita maafkan karena dia masih muda. Anjay. Kita nggak tahu lah gimana, apakah nanti dia akan, ya I don't know how to respond about this problem. Maybe udah ketemu di dead end, udah buntu ngebahas yang tentang ini. Terus kalau menurut kakak selain Gita Savitri ada lagi nggak sih hal yang rame di Indonesia yang bikin kontroversial? Hal yang kontroversial itu yang kemarin dibahas tentang si Afi itu ya. Exactly. Aku speechless sih kalau mau ini. Tapi tuh netizen yang namanya netizen Indonesia, apalagi netizen Twitter ya, itu tuh Sherlock Holmes aja kalah. Oh ya. Bisa aja ini kamu ngapain? Dia mau moderator bisa aja gitu sama ya mencari kebenaran, mengungkap kebenaran dan bisa kayak jadi satu tim gitu. Kalau menurutku itu si gimana Afi itu? si Ini dulu Afi deh, bagaimana pendapat Dila terhadap dua akun lainnya yang selain akun Afi itu? Kan ada dua lagi namanya, ada Alana, Afi, ada Natali, ya. Dinda yang terakhir ya. Iya, Dinda yang terakhir itu. Gimana menurut pendapat Dila? Kalau kata netizen, detektif netizen itu kan dari dari bentuk wajah, dari kuku, tangan, kaki dicocok-cocokkan kan sama merujuk ke satu orang gitu. Kalau menurut Dila gimana? Itu dulu. Jelas itu mah tidak perlu penyelaman yang dalam bisa ketebak. Itu ini bisa ini nggak sih, kena undang-undang ITE nggak sih? Oke, mungkin kita pakai kalimat yang lebih ini ya, lebih aman. Hampir tidak mungkin bila bukan orang lain, bukan orang itu kali ya. How to say? I mean, kalau emang bukan dia, kenapa kok malah yang si Dinda ini, misalnya kita ngomong yang paling baru Dinda ya. Kalau emang bukan dia yang menjadi seorang Dinda, kenapa malah Dinda yang repot-repot untuk marah-marah dan menyatakan diri kalau dia bukan si A itu gitu. Kenapa bukan si A yang kasih sampai that's not me? Kenapa si A yang hilang gitu? Ya gampang mak untuk menebak bahwa itu orang yang sama. Malah aku yang ingin menekankan, yang aku lihat dari kasus si Afi ini, Afi ini kalau pemerintah Indonesia ini ya perhatikan dari sudut pandang yang berbeda, ini orang kalau dibawa ke politik bagus nih, jadi rame politik karena dia bisa menimbulkan pro kontra yang selalu rame loh, posting nggak banyak loh orang yang ngeposting sesuatu itu jadi rame. Si Afi ini kayak selalu rame, selalu aja bisa bikin orang lain keambil atensinya ke dia gitu. Berarti kan ada sesuatu di anak ini gitu. Don't you think so? Kali ya, ya itu karena dia pintar mengambil momen yang pasti dia pintar mengambil momen dengan personanya yang seperti itu gitu pas awal-awal, terus ya ya udah sih rezekinya dia di situ dan mungkin kedepannya juga lebih bagus jadi politikus aja gitu kan. Tapi enggak lah, janganlah. Aku pengen Indonesia itu lebih baik gitu, jauh dari orang-orang yang kayak gitu ya. Kalau aku kasih saran ke si Afi ini ya, kalau dia seandainya nonton ini ya, Afi kalau kamu mau jadi orang, kalau mau jadi seseorang yang baik, jadilah yang paling baik. Tapi kalau emang mau jadi orang yang jelek, jadi mau penulis yang bikin public enemy, jadilah public enemy terbaik. Benar-benar apapun yang dia inginkan ya semoga bisa tercapai gitu, asal jangan merugikan orang lain, itu aja. Asal jangan tanggung-tanggung lah, lu mau mampus lah. I don't know, dia masih anak muda yang haus atensi, yang tidak punya kehidupan di luar sana menurutku. Aku tuh jadi ingat Dil, ini kamu bilang kita bahas soal ini, aku jadi ingat aku tuh punya kenalan gitu ya. Dia itu sangat haus atensi, saking haus atensinya, jadi dia itu sampai bikin second, third, fourth account hanya untuk
memuji dirinya sendiri. Kayak Wow. misalkan gini, aku bikin second account misalkan cowok gitu, second account aku cowok. Kita namakan siapa Muhammad gitulah. Namanya Muhammad Ari Suswanto gitu. Mohon maaf kalau misalkan ada yang namanya itu ya, ini cuma ini doang. Iya sayang. Terus aku tuh komen di postingan aku sendiri kayak muji-muji, dia tuh posting untuk aku misalkan nge-tweet gitu, buat aku Kakak Ai itu sangat cantik bla bla bla, padahal itu aku sendiri yang bikin, aku sendiri yang nulis gitu. Itu kenalan aku pernah ada yang kayak gitu dan ke-gap kayak gitu sama teman-temannya. Terus mereka kayak ngomongin di belakang gitu kan, ini maksudnya apa sih dia? Ini gak kayak bahasa tuh dia banget gini gitu. Itu Jadi tujuan temannya apa tuh? Kenapa gitu? kenapa? Kenapa dia kayak gitu? Iya kata teman-temannya sih ini orang itu kayak agak-agak sedikit halu, stres gitu. Maksudnya kenapa saking pengennya dapat perhatian, saking pengennya dibilang cantik, bilang pintar itu sampai harus bikin akun yang lain hanya untuk memuji dia gitu. Kasihan ya. Ya, untunglah Iya. kita nggak kayak gitu. Aku kasihan, maksudnya ya orang-orang seperti Afi, seperti dia itu tadi, itu tuh pintar tapi kasihan gitu. Si Aruna nangis, katanya udah ma, aku nggak mau bahas yang ini, yang lain aja. Dia mau ngomong Tante. Aduh. Ngomong tuh, ngobrol sama Tante. Tante lihat nggak konspirasi terbaru? Aku ngomongin isi hatinya Aruna. Lihat dong, aku udah jadi programmer nih Tante. Aku bisa pakai ChatGPT. Laura. Ya itu. Iya. Tante dengar nggak? Oh iya. Oh gitu, ngobrol sama Tante Dila. Oh, aduh tapi dia kepalanya udah ke situ tuh, mau nyusu dia cuy. Kumaha? Gimana dong? Gak apa-apa, bentar lagi ya. Jadi susu terbaik sebenarnya. Oke, susu formula terbaik untuk anak apa? Apa? Kan kalau Aruna ini udah minum susu formula kan? Sudah. Nah, untuk calon ibu itu susu formula yang Kakak Ai sarankan apa? Dan kapan memulai untuk minum susu formula? Kapan mulai itu tuh sebenarnya itu tergantung sama ibunya ya. Kalau aku kan dari awal kan pas di rumah sakit dia memang sama dokternya kan memang disarankan untuk diminumin susu formula dulu karena ASI aku kan belum keluar. Iya kan daripada dia mati gitu loh. Jadi jadi dia dikasih susu formula sampai aku udah ada keluar, dia masih tetap sampai umur dia hampir 1 bulan itu kita masih kasih dia susu formula tapi sedikit kayak cuma 20 atau 10 mili gitu. Nah habis itu udah nggak pakai susu formula lagi sampai aku kena usus buntu. Aku kena usus buntu kan aku treatment antibiotik. Selama 10 hari itu nggak boleh nyusuin dia, jadi harus pakai susu formula, kan nggak boleh, air susunya pun nggak boleh dikasihin ke dia gitu. Jadi ya udah dari situ terus kita kadang kalau pergi ya udah daripada repot nggak ada tempat buat nyusuin gitu, bawa kita susu formula. Dan ini pasti keputusan Kakak banyak kena hujat sama netizen Indonesia kan? Karena aku dengar Kakak sempat kena babies blue, apakah karena ini? Gila. Baby blues enggak sih, bukan karena susu formula ini kalau babies. Tapi kalau komentar ya sempat dapat komen gitu, apa namanya, jangan dikasihin susu formula kayak gitu. Loh, daripada anakku mati terus mau diapain gitu loh, orang di sini kan nggak ada yang mau apa ibaratkan masa harus nyari asip gitu punya orang lain apa di mana-mana gitu, di sini kan susah kan nggak kayak di Indonesia. Jadi ya udah daripada pusing, daripada dia meninggal kan mending kasih aja. Lagian susu formula itu dibuat buat apaan sih? Soalnya Ya kan? Itu merek susu formulanya apa Kak? Siapa tahu ada yang mau beli gitu. Harganya berapa gitu kalau boleh tahu?
Harganya Mahal, itu mahal. satu kalengnya itu sekitar 800-900 yen kalau pas murah gitu. Normalnya Oh, 1.000 yen. mahal. Kalau kalengnya besar kok. Terus apa Oh. ya? Kalau kita sih kebetulan nggak ada spesifik, jadi belinya selalu yang pada saat itu lagi campaign jadi yang murah. Wah, soalnya aku Tapi kirain, tapi aku oh. kan suka ngemil ya, ngemilin susunya dia. Aduh, Jadi karena aku ini, suka ngemil, jadi aku tahu rasanya gitu. Yang enak menurut aku yang mana, sama yang nggak enak menurut aku yang mana gitu. So far, yang enak menurut aku tuh mereknya Beanstalk. tuh Ini bukan promo beanstalk, ya. beans, Beanstalk. beanstalk. Kacang, stalk, Oh, stalk STALK, stalk, oh, Beanstalk. beanstalk, beanstalk. I Beanstalk see. itu yang enak gitu. Itu 1.000 yen, sekitar 800 Sekitar 1.000, ribu. heeh, sekitar. 300.000? 100.000 300, oh, 100.000. Soalnya berarti rupiah. di Indonesia susu formula tuh lebih mahal rasanya. Perasaan pernah baca 400.000 rupiah. Hah? I don't know. SGM? Let's we try to find maybe. Okay. Deal. Sambil Koreksi ya. Let's yeah. itu let us. Jadi jangan pakai we. Okay. Let's go. Let go. us go gitu. Let us Let's go. eat, let us eat. So. Okay. Maaf ya, mantan guru bahasa Inggris. Susu formula harga. Iya, 400. Ini 400.000 loh. Sumpah. SGM? Tergantung kali ya. Ini ada yang dari 31.000 sampai 800.000 ada. 31.000 merek apa? Please wait now. Please wait, oke? Okay? Boleh share screen biar sebentar, aku ini bisa nggak share screen? Yeah. Atau kamu minta ini deh. Oke. Oke, maybe here karena nih susu formula harga susu formula ya kita emang bahasnya ngalur ngidul ya semuanya. Tuh. Morinaga ini juta. lumayan. 31.000. Itu kenapa sampai 800.000? Maksudnya Karena gimana itu? Mungkin ini kali ya, ukuran kaleng kali ya, atau yang ibu-ibu di Indonesia yang lebih tahu. Gini aja deh, yang kaleng aja deal, yang kaleng. How to susu formula kaleng. Kaleng. Ora mahal kan? 147. Tapi itu tapi sama aja sih deal kalau ini kan itu buat anak usia bayi gitu ya itu. Yang mahal itu kan yang anak usia 6 sampai I see. Oke. Itu yang gitu. Procal Gold itu yang eksklusif itu. I see. Yang premium. Yang di sini premium juga harganya sekitar 5.000-6.000 ada. Soalnya sering baca di artikel-artikel gitu kan kayak koran misalnya gitu dia bilang susah cari duit untuk beli susu bayi gitu kan 400.000, waduh gila mahal banget ini. Coba gitu kan. Bebelak deh itu ada bebelak berapa tuh? Bebelak ini kak? Bebelak sama bebelop sama nggak ngerti gua. Bebelok ini bebelop 151.000. Sama sih sebenarnya harganya sama kayak di sini sih. Dari 1.000-an sih. Bebelak terus ada Morinaga berapa? Nutrilon berapa itu? Nutrilon SGM deh coba aku mau ini. Pokoknya kalau SGM masih murah berarti sebenarnya masih terbeli sih. Berarti keywordnya susu formula SGM. Formula kaleng, SGM. Kaleng. 0 sampai 6 bulan ada tuh, 0 sampai 6 bulan. Iya, ada tuh. 6 pakai bahasa Indonesia aja deh, 6 bulan. Lazada bukan sponsor kita. Siapa tahu aja channel nanti ini jadi populer kan. Entah populer karena apa nggak ngerti tapi ya udahlah. Oke. 98.000. 1.000 ada yang gram. 139 juga. 1 kilo itu? Yang si Aruna berapa kilo? I see. Kenapa ada stiker? Iya, kenapa ada ini ya? Ya begitulah pembahasan tentang susu ya. Jadi susu formula itu ada juga yang buat dari umur 0 sampai 6 bulan dan 6 bulan iya. terus rekomendasinya Kai tadi namanya
Stock bin apa? Beanstalk. Beanstalk, Ya, itu beanstalk. beanstalk. Itu kalau buat orang dewasa ya, buat aku enak itu beanstalk. Tapi dia apa aja masuk sih, nggak ada spesifik yang dia nggak mau apa-apa, nggak sih. I Anaknya see. kebetulan apa aja oke. Iya, apa aja oke kamu? Untungnya. Iya. Oh, ini dia udah mau tumbuh gigi tuh kayaknya udah mulai Iya. udah mulai Udah gini-gini ini. dia soalnya. Udah ada apa? Dua sini tuh udah dekok gitu loh, udah kayak mau berlubang gitu. I see, iya kelihatan. Nanti kalau dia udah besar dia ngeliat ini, oh jadi aku ngedengerin mamaku ngerumpi ya. Oh rumpiannya tentang itu ya, tentang Gita sama Kata Api. dia. Oke. I see. Kalau di Jepang sendiri isu yang lagi anyar apa, Kak? Di Jepang, oh itu yang kemarin itu ya ada anak yang di Hiroshima lagi saljuan, dia pakai jaket terus disuruh ngelepas sama gurunya, terus dia pulang nggak boleh pakai jaket, jadi dia pulang sampai rumah terus sampai masuk angin besoknya gitu. Iya sih. Tapi itu nggak menarik. Udah kita cari yang lain. Yang menarik adalah duit yen kembali menguat. Duit yen kembali menguat. Duit yen kembali menguat. Jadi bagi tukar rupiah. Exactly. Jadi siapapun yang bekerja di sini misalnya dan ingin kirim duit ke Indonesia, inilah saatnya. Kenapa? Kenapa bisa menguat? Karena itu gubernur bank Jepangnya, kayak gubernur bank Indonesia gitu ya. Itu baru ganti. Jadi yes. Oh, yes. Berarti bagus dong gubernurnya. I don't know, mungkin enggak, maksudnya buat Jepang ya. Kalau buat Indonesia mau ke sini juga agak-agak sayang ya. Makanya aku juga lumayan kaget waktu kirim duit sedikit kan ke Indonesia. Misalnya nih 5.000 yen. Biasanya 5.000 yen tuh kadang dapatnya ya hampir 500 gitu. Paling cuma 500, 600 ya. lah. Tapi ini dapat lebih banyak dari biasanya gitu. Ya, bagi yang bingung mau kirim uang dari Jepang ke Indonesia pakai apa? Aku pakai Wise. Dikenalin siapa? Dikenalin ke Ai. Aku pakai gara-gara ke Ai loh, aku pakai Wise. Cuma itu yang aku pakai. Sekarang jarang pakai Wise deal. Karena apa sekarang? Karena lebih ke kan kadang banyak ya di sini kan ada anak-anak PPI ya. Mereka biasanya butuh yen. Jadi kayak transfer dari Indonesia, keluarganya dari Indonesia gitu yang transfer terus kirim kasih yen di sini gitu. Gitu. Jadi sekarang udah jarang banget pakai Wise. Nah, kemarin lucunya tuh gini, kan aku lagi nyari nih, ada yang butuh yen apa enggak gitu kan. Terus disaranin pakai Smile, pakai Wise. Iya, I know gitu. Tapi aku pengennya tuh mau bantuin orang gitu. Bukannya gue nggak tahu, gue lebih senior gitu ya, Ais. Ya kadang-kadang tuh kayak gitu tuh sama anak-anak baru gitu. Tapi cuma ya udah iya makasih nih. Tapi aku lagi nyari nih orang yang butuh duit dulu. Aku bilang gitu. Anyway, kabar-kabarnya kakak mau fokus jadi content creator. Gue baca di Twitter lu bilang mau itu apa sekarang mau buka lowongan. Ya Allah, Dil. Jadi itu tuh gara-gara frustasi aku aja sih. Kan ya biasalah ya up and down gitu kan semangatnya gitu. Kalau lagi semangat gitu, lagi semangat nyari kerja gitu. Kalau udah down lagi, aduh apa aku mau banting setir aja kali ya. I know, paham aku perasaan kakak. Karena itulah tema kita selanjutnya adalah bagaimana cara menjadi kaya. Betul. Waktu itu kan kita mau bahas itu kan ya, bahas gimana cara jadi kaya. Dan kenapa sekarang milenial itu solusi jadi kaya adalah YouTuber atau content creator? Karena isi money kan. Iya sih. Aku juga berpikir gimana caranya biar kaya nih ya. Jadi buat kalian yang nggak tahu nih, misalnya nih kalian berniat untuk menikah tuh ya. Kalau di Jepang itu biasanya kalian perlu uang yang banyak untuk nikah. Jadi ya itu. Kadang-kadang orang perlu duit yang banyak. Apa sih gue ngomong apa sih? Iya benar. Udah buka aja berapa kalau misalkan mau nikah di Jepang itu ada berapa? Berapa ya? Berapa? 3 juta ya kayak? Pasti sekitar 1-2 jutaan. Itu kalau untuk sewa semuanya ya. All in. Udah termasuk tempat yang kayak gereja-gereja itu. Oh, jadi kawaii. Ini Aruna gimana dong? Kita mau lanjut atau kumaha?
Oh, kasihan aku lihatnya. Ngobrol, Tante ikut ngobrol. Tadi udah minum soalnya. Ini kayak aku waktu kecil nih. Dulu waktu aku Iya, kecil, nyokap ngobrol sama temennya, mama, aku gituin. Iya. Kenapa? Nangis loh. Ya begitulah sahabat bangsa. Sesiburi dengan sahabat bangsa ya. Iya. Radio gimana kabarnya? Radio gimana kabarnya? Udah nggak ini soalnya kan waktu itu dikembalikan ke PPI Jepang ya di masanya Mas Chandra itu. Terus habis itu nggak tahu nggak ada apa-apa lagi setelah dari Mas Chandra itu nggak dilanjutin lagi sih. Jadi ya udah kita ya yang penting kita udah kembalikan dulu ke PPI Jepang gitu kan. Urusan nanti mereka akan ngolah apa enggak gitu. Oke, balik lagi ke topik yang tadi. Jadi cara buat kaya tuh gimana caranya? Tolonglah, ini para ngepet. Ini para pendengar yang ingin tahu loh. Kalau cewek gampang. Kalau mau jadi kaya, jadi beauty vlogger. Oh, gue pikir open BO. Kotor. Ya, itu juga termasuk. Tapi ya gimana ya? Kalau menurut aku ya, Dil, jadi kaya apa enggak itu tuh enggak terlalu penting. Yang penting itu kamu bahagia. Kaya, kalau nggak bahagia ya sama aja jatuhnya. Kaya, tapi kalau tanggunganmu banyak dan kamu jadi tulang punggung untuk semuanya, kayak misalkan contohnya ya Mbak Nunung kemarin, pelawak Nunung, beliau kaya tapi harus ngidupin 50 orang. Keluarganya itu 50-50-nya pengen julid deh. Jadi ya nggak bahagia gitu loh. Tapi kalau misalkan kita berkecukupan, ya udah adanya segini ya udah gitu. Kuncinya di apa sih? Lifestyle kan. Aku ngomong kayak gini karena udah downgrade aja. Astagfirullah. Lifestyle emang penting sih. Lifestyle, iya. Gimana kita bisa beradaptasi dengan pendapatan kita. Contohnya jangan jauh-jauh deh. Dulu kan Dila kan waktu masih student kan nggak, kalau mau beli apa-apa mikir kan, terus sekarang udah punya duit sendiri, mau beli apa udah beli. Habis itu nanti kalau Dila udah nikah, terus Dila masih belum punya kerjaan kayak aku nih, gini habis melahirkan, dia kan nggak ada kerjaan nih. Aku mau pakai duit suami, walaupun suami ngebolehin, sungkan rasanya. Jadi mau gimana, mau beli apa-apa juga aku mikir kayak aduh nggak ada, ntar aja gitu. Terus sekarang keterusan, jadi apa-apa kalau mau beli buat dia, kayak makanan itu juga sebatas kayak makanan gitu. Iya sayang. Iya Mimi ya, Mimi abis ini. Oke. Ya begitulah. Ngantuk dia kayaknya, udah capek seharian muter. Iya sayang. Oke, mungkin pembicaraan ini kita lanjut lagi minggu depan atau kapan kita ada waktu, karena Aruna sudah menangis kawan-kawan, mamanya sudah dijambak. Bye-bye dulu sama Tante Dila. Bye-bye dulu sama Tante Dila. Bye-bye dulu ya. Tante Dila, bye-bye. Oh, kawaii. Oke. Makasih ya Kak. Oh, ya. Dila, sebenarnya masih banyak hal yang pengen banget diomongin sama Dila. Atau kita pause dulu aja, nanti kita nanti bakal ini namanya bersambung, bakal ada nanti momen selanjutnya. Mungkin kita perlu ada segmen khusus nih, bincang-bincang atau apa kayak sambatisme PhD kah atau apa itu. But susun dulu deh Aruna. Oke, terima kasih teman-teman. Iya dulu ya, nanti kita sambung lagi. Sip. See you next week lah, maybe. Mungkin next week or next month or some. Ya, mau ke gym? Lihat mood dulu lah, mendung sekarang. Pengen sih ke gym, tapi mendung. Tapi nggak tahu. Aku lihat dulu moodku 30. Kalau ke gym mungkin jam 6 nanti. Jam 6 mungkin. 30 menit lagi ya. Oke. Let's see. Oke. No, diam dia. Iya, gini nih. She just wants attention. Of course, a baby. You're a baby. Oke. Kemarin dia nggak mau dengar, Tante. Udah. Ya udah, nanti ketemu kita selanjutnya. Ya udah. Dulu yuk. Oke, see you. Tante Dila, bye. Bye. Oh, aduh, ketawa. Aduh, nggak ngerti lagi gua. Bye. Aku Livia. Asik.